Rasulullah Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alhamdulillah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bernapas atas permukaan bumi yang hanya sementara. Kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika waktunya sudah tiba, la yastaghfirun nisa wa la yastaghfirun, waktu tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa disegerakan, maka Allah akan angkat pisahkan antara jasad dan ruh kita. Kemudian kita wafatkan oleh Allah Subhanahu. Kemudian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian kita akan ditanya semua amal, baik itu amal ibadah, baik itu alhamdulillah terutama dan alhamdulillahnya, baik itu amalan kita dan sebagainya. Kemudian semua dipertanggungjawabkan dan ditanya amalan ustadznya yaumah, segala perkara-perkara semenjak kita balik sampai kita diwafatkan, dan juga amanah-amanah yang telah kita kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Kita akan menjawab dengan amal kita akan menjawab dengan sholat kita akan menjawab dengan puasa kita akan menjawab dengan zakat kita akan menjawab dengan segala amal ibadah kita akan menjawab dengan umrah kita akan menjawab dengan haji kita, dan kita akan menjawab bahkan kita diberikan syafaat bukan hanya kita membaca Al-Quran, bahkan kita mendapatkan syafaat dibandingkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masuk orang tertulis namanya di Lauhul Mahfuz sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam tak pernah kering kita lafazkan di bibir kita yang berbeda usai bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah suri tauladan kita, beliau mengajarkan bagaimana kita berinteraksi, bermuamalah, bagaimana kita bisa membaiki hati kita, kemudian bagaimana pola berpikir kita secara benar, secara Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan sangat berat sekali ketika Rasulullah berkata, tidak mudah karena banyak tantangan, dan alhamdulillah dengan doa bagi Rasulullah SAW sampai pada 1400 lebih tahun ini kita merasa jenuh hadir di masjid yang mulia ini dengan kondisi tidak gerak atau panas. Kemudian masjid-masjid yang Masya Allah permadaninya yang indah, tingkahnya yang Masya Allah sudah di mana-mana bermunculan. Dan mudah-mudahan bangunan-bangunan yang bagus ini menjadi satu motivasi kita untuk hadir di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan hanya sekedar salah satu keindahan karena kata Rasulullah, nanti kalau ada akhir zaman itu bangunan-bangunan masjid itu indah sekali, tapi yang sholatnya sudah mulai berkurang. Tapi tetap kita yakini bahwasanya mudah-mudahan kita termasuk pengikut Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita bersama-sama melangkahkan kita ke surga Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat semua Bapak-bapak. Sudah sarapan semua? Belum. Ada saya tadi lihat ada yang bawa sarapan. Baiklah, tema kali ini sedikit kita mencoba untuk
melihat dan mendalami tentang menata ya, menata hati dan akal pikiran kita menurut Islam. Nah, kenapa saya angkat tema ini? Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Banyak temuan-temuan ya secara fakta dan nyata di lapangan. Ada kondisi-kondisi yang membuat kita tidak satu alur. Ada hati kita terkadang wakulubuhum syatta, terpecah-pecah. Ada hatinya yang ke barat, ada hatinya yang ke timur, ada hatinya yang masih mencari ketenangan, ada hatinya yang galau. Wah, ini sebentar lagi 2024 Pilpres umpama. Ada yang diuji dengan ekonomi. Ini kenapa kok usaha bisnis tidak semulus dan lain sebagainya. Ada yang diuji dengan penyakit. Kenapa kok sudah terapi dan lain sebagainya belum disembuhkan. Ada yang diuji dengan permasalahan hati suami istri. Ya. Kenapa sih tidak akur-akur? Sudah tahun 2000 sudah tahun 1445 Hijriah atau 2023. Kenapa hatinya masih tidak kuat? Ada antara anak dan orang tua tidak sejalan. Ya. Terkadang emosional dan rasionalisasi yang tidak sinkron. Menurut kita sebagai orang tua, anak kamu jangan begitu. Tetapi menurut anaknya, ya, ayah nggak ngerti. Ayah nggak ngerti, nggak paham. Nah, udah dong, jangan main handphone terus dari pagi sampai siang, apalagi hari Sabtu akan libur. Ini banyak kendala-kendala yang kita jumpa. Ayo nak ramaikan masjid. Ayo, masya Allah ini banyak kendalanya. Alhamdulillah. Ayo yang hadir masjid jangan yang tua-tua saja. Apa kata anak muda sekarang? Ya nggak apa-apa, kami kan masih muda. Yang tua-tua kan sudah rata-rata tanda-tanda sakaratul maut. Oh, Bapak. Ya enggak juga seperti itu kan. Karena sakaratul maut itu tidak melihat tua dan muda. Ya kan, seperti itu. Banyak orang yang sehat dan lain sebagainya. Teman kami itu sehat, sering olahraga, jaga makan, jaga kolesterol, jaga asam urat, jaga gula dan sebagainya, rajin puasa sedekah dan sebagainya. Pada Allah wafatkan dalam kondisi tidur. Ketika subuh gak bangun, gak ada penyakit, gak ada penyakit. Berarti penyakit bukan patokan orang itu akan diwafatkan. Ada salah satu yang rekan kami juga sudah tua, ya, dengan ginjal, sudah ginjal itu dari umur 40, 50, 60, 70, 80 baru meninggal. Umur 8. Artinya tidak ada standarisasi kalau mau meninggal itu banyak. Tetapi memang kesehatan itu kita harus dijaga secara emosional dan secara rasional kita. Nah, kembali kepada menata pikiran dan menata pikiran. Jadi kita terlalu banyak belajar, terlalu tinggi, ya, terlalu melihat ke atas. Apa-apa semua melihat ke atas, tidak pernah melihat ke bawah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfalikum, wa la tanzuru ila man huwa fawqa." Bahwa ajab alla Allah. Jadi kita melihat, oh iya kita sudah belajar, oh iya sudah mencari kenikmatan dunia dan sebagainya. Oh iya sudah punya istri.
nambah lagi nggak? Kalian pada Bu, ibu-ibu ada nggak? Oh ada. Nah jadilah bahas itu. Nah, mau nambah rumah, mau nambah sertifikat, ibu-ibu mau beli emas, nambah baju, nambah koleksi, nambah terus. Dan manusia tidak akan pernah puas. Tetapi ketika menambah terus dia melihat ke atas, waratan surilaman kuat asal itu, ya kan? Termasuk jangan kita. Karena di atas itu kan, ya di mobil apa di jalan ya, di motor dan sebagainya. Saya sendiri naik motor pak, nggak pakai helm. Mobil saya lagi di pinggir, teman saya nada. Mobil saya itu, alhamdulillah bapak kalau mau pinjam mobil saya akan gratis. Karena saya pinjam mobil berapa banyak, tapi kalau ada dan sebagainya urusan antum ya, seperti itu. Dan saya menikmati ketika saya naik motor di sini, saya pakai pilihan, saya jalan, saya naik ke bawah lagi. Motor saya ini pertama saya kali beli Pak Revo, sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Ketika saya naik motor, oh inilah satu saat kita memang dalam kondisi mungkin kita harus melihat ke bawah. Nah, jangan lihat ke atas terus, maka hati kita akan keruh. Ya kan? Aduh di rumah panas, anak-anak yang biasa pakai AC, ya kan? Ayah nggak enak di rumah nih nggak pakai AC, di masjid aja pakai AC, masjid di rumah nggak pakai AC, ya kan? Komplain ya. Ya udah nikmatin saja. Kenapa di masjid itu pakai AC? Ya? Biar mungkin khusyuk. Anggap saja di Madinah atau di Mekah. Nah karena kan kondisinya kan banyak, jadi gerak biar khusyuk maka di sana. Nah, kami banyak berinteraksi baik dengan orang-orang yang memiliki level yang dengan isi Allah ya. Saya lihat ternyata ujung-ujungnya itu ketika hati itu keruh, ketika hati itu tidak ditata dan kita terus punya akhirnya nggak sampai. Makanya kadang kekeruhan hati tersebut akan membuat kita apa? Disitulah hasad syaitan masuk. Akhirnya kita berpikir ini dan lain sebagainya. Padahal hati itu harus didasari dengan apa? Pola pikir kita secara emosional dengan rasional. Nah ada dua poin yang kita dasari hati dan hati itu harus didasari dengan emosional dan rasionalisasi. Oh ya Ustaz, mungkin dia nggak pernah marah sama istrinya. Ya untuk nggak tahu. Atau mungkin dia Ustaz, oh dia nggak pernah marah sama anaknya. Ya kita nggak tahu. Semua ini kan kita kedok semua dengan rupiah, dengan baju, dibasuh takwa dua khair ya. Tetapi tetap pada realitanya, bagaimana hati tersebut bisa kita atur. Nah, bagaimana cara mengatur hati tersebut? Emosionalisasinya itu kita palingkan. Ketika kita berjalan dari sana, dari rumah ke sini, secara emosionalnya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dulu. Makanya sebab kita lakukan ketika kita bangun, ya, bangun malam, tanpa sholat, taubat pajak, sholat hajat, kemudian dua, sholat tahajud, kemudian witir satu. Itu lakukan nanti ada keajaiban yang masya Allah. Kita bangun berangkat bukan pintu, tapi lihat anak kita masih tidur, bangun kan? Bangun. Bapak-bapak kalau bangunkan istri gimana? Hani, bangun Hani. Begitu kan? Ibu, gimana bangunkan suaminya? Beb, bangun Beb. Sudah jam 1, jam 2, ayo bangun, dia mulai tahajud. Kenapa kita suruh bangun malam?
yaitu emosionalnya yang kita atur. Tadi siang apalagi udaranya ya mulai agak kurang bagus kan. Kondisi di Jakarta pun mudah-mudahan kita doakan cepat diturunkan hujan ya. Alhamdulillah belum hujan. Nah, kita lihat konstruksi keimanan dan Islam dan ihsan itu dibentuk dari apa? Emosional kita ketika kita bangun malam. Dari bangun malam itu kan ada keberkahan Allah Subhanahu. Bayangkan kalau secara rasionalisasi menelpon waktu-waktu yang tidak ada, itu hubungan koneksinya mudah. Kalau sekarang insya Allah. Tetapi kalau kondisi yang crowded, ya, penuh, itu ya sulit. Nah logikanya, logika berpikirnya apa? Analoginya, ketika kita oh, uh, kondisinya begini, kenapa sih ekonomi begini? Ya Allah, kenapa sih kondisi anak-anak kok sulit diatur? Kenapa saya dengan istri saya sering kalau ketemu istri itu sedikit membahas selalu istri mulai dengan kulturnya kuliah 7 menitnya selalu berdebat selalu ini ada apa kita kan sholat 5 waktu mengkonstruksi keimanan keislaman bisa ya nah kenapa kok masih ada nah makanya kita lihat makanya emosionalisasinya itu kita kuatkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu bainal abdi wa rabbi as-sajid. Ma aqrabu bainal abdi wa rabbi as-sajid. Apa yang dapat mendekatkan antara hamba dengan Allah Tuhannya itu bersujud kata Rasul. Nah makanya kalau di jalan ya, bapak-bapak ibu-ibu ya, saya kadang melihat ada apa kesalahan, ada apa? Kok buru-buru semua? Lampu merah itu sudah lihat sana udah merah masih merah rupanya orang Indonesia ini udah tahu kode-kodenya ya. Kalau di sana merah oh berarti hijau saya lihat perhatikan saya belajar juga lama-lama saya belajar juga jadi sebelum hijau saya sudah kadang mau jalan duluan karena saya sudah lihat itu merah lihatnya di mana ada kayu ya nah tapi sederhananya kalau kita lihat makanya ada salah satu namanya ulama ya. Syekh Muhammad Abdul ketika beliau di Prancis ya beliau berdomisili di Prancis lama di Prancis karena apa roh itu Islam walau orang Muslim kata Syekh Muhammad saya lihat kok kondisinya Islam Muslim orang nyebrang kok tunggu pelan-pelan dan lain sebagainya kok di sana sampah kurang tidak ada dan sebagainya kemudian beliau ke Mesir ya dan beliau mengatakan roa itu musliman malam saya lihat orang Muslim di Mesir, tetapi kok nggak ada Islam. Saya masuk ini, masya Allah. Saya tuh kadang melihat masjid itu gimana sendalnya disusun. Itu salah satu nilai sederhana. Makanya kita kadang lihat ke atas, bawah itu nggak kelihatan. Bapak di depan masjid kalau apa masih itu keluar dari samping ada toilet turun ke bawah, ya kan? Nah itu kita lihat itu ampun itu sudah dibersihkan orang dibersihkan dibersihkan ya mungkin banyak karena di sana manusianya banyak antara negara-negara ada yang kebiasaan ada orang salah nah, kalau buang air besar itu tidak disiram ditinggalkan sudah selesai nah, nah tetap ketika kami lihat di beberapa konteks ya, salah satunya ketika pas kami tiba di apa di itu ya kami turun di pesawat saya lihat ini budaya antri yang bagus ya kan karena minority muslim dan majority non muslim duduk lihat sana masuk lihat aslian masuk antri saya lihat
Kenapa kok bersih sekali? Dan di jalan ketika kita ingin apa saja itu gitu ya, kok bisa terjadi? Ya apa? Kok bisa terjadi? Nah, saya berpikir mungkin karena mereka non muslim, godaannya dikit. Itu aja sih yang saya pikirkan. Kalau kita orang yang beriman, mau ke masjid saja, pengen menenangkan hati, aduh, tadi malam pusing nih, kalau udah subuh masjid, doa kepada Allah emosional. Kita mohon kepada Allah, ya kan, berdoa beribadah, doa sujud ya Allah, udah karena dosa hamba, ampuni hamba. Mungkin selama ini bulan ini suka maki-maki anak, atau kita sebagai anak dulu pernah mungkin berkata tidak baik kepada anak, itu kita. Nah, ibadah ini emosional, ibadah kepada Allah, hakul min Allah, itu tidak dikuatkan. Makanya konstruksi emosional dan rasionalnya jangan. Kalau dalam istilahnya garis tengahnya itu imbang antara di dunia kesadaran, profil akhirat. Nah kemudian bagaimana kita malah konstruksi hati itu biar yang berzikir, ada di kita tidakkah kita ketahui bahwasanya berzikir kepada Allah itu bisa mengantarkan ya di adik-adik yang bingung bapaknya ini gimana nih masa depan, istrinya siapa ya kira-kira, ada berzikir ya. Kalau bapak nggak usah lagi mikirin kan istrinya siapa karena sudah ada istri di rumah ya. Ya gimana ya ke depan kerja apa ya, ke depan itu menjadi apa ya, nanti gimana mau jadi pengusaha, mau jadi dosen, atau mau jadi pekerja, atau mau jadi apa dan sebagainya. Nah berzikir, dia berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Umar bin Khattab itu ketika baca klik ditegur oleh kalangan sahabat, wahai Umar, kenapa kau tidak sholat istisqa? Umar diam saja. Umar beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Banyak terus beristighfar. Sederhana, rendah, mungkin sepele. Selama ini kan kita ke atas lihatnya. Tapi kalau ada, oh, astagfirullahaladzim. Oh, beristighfar terus. Umar bin Khattab enggak lama. Selang berapa hari, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, hujan. Kata sahabat, apa yang kau lakukan, wahai Umar? Aku berzikir, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Makanya doa ketika kita dalam kesulitan, ya Allah tolong mudahkan. Itu betul. Tapi kuncinya belum ketemu. Dan kenapa kok ya? 2023 ini dagangan belum. Nah itu yang tanya. Ya deh, bingung nih kenapa ya Allah kok saya kok ngafalin susah itu. Kenapa? Bukan ngafalin, ya. Ada sebabnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zahara kasal fil bari wal bahri bima kasabat aydihim. Sesuatu yang buruk itu terjadi di lautan dan di daratan itu bukan lain karena tangan kita sendiri. Surah An-Nisa ayat 9 itu dikatakan apa? Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min Allah. Jadi dari mulai dari kita sendiri. Faminan nas dari manusia sama. Oh ternyata dengan saya nggak pernah baca Quran, Quran ini dia nggak ngafalin Quran. Oh iya, dari surat apa-apa 30 juz nggak apa-apa. Kemudian umpamanya hanya Allah, tapi setiap jalan jalan. Makanya bapak-bapak dalam hidup itu minimal satu ayat hafal, satu surah hafal minimal dalam hidup kamu.
Makanya amalkan surah-surah yang hafal. Kami selalu mengamalkan setelah subuh itu apa surah Waqiah, sebelum tidur surah apa Al-Mulk. Itu aja amalkan itu dua. Setelah subuh baca Al-Fatihah, itu kan apa bagus sekali ayatnya. Ya, ini apa? Innahu Al-Qur'an karim fi kitabin mulai rasulullah tanzil rabbil alamin. Maka bihadzal hadis antum turidun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Engkau sudah mencoba untuk meraih rezeki dari sebagainya dapat, tapi mengeluh tukadzibun. Ya, ya. Nah makanya di dalam surah Al-Waqiah ini sangat dahsyat. Nah kemudian tuntunannya lagi di dalam surah Al-Rahman. Kenapa dikatakan bagi ayyi ala'i rabbikum tukadziban? Bapak-bapak mau tahu nggak ibu-ibu di sini sudah hafal surah Waqiah yang ngaji di apa berkata itu? Nah sekarang surah Al-Rahman kalau tidak salah atau Al-Kahfi. Nah, surah Al-Kahfi hafalin. Bapak-bapak tahu nggak? Ibu-ibu ya, ibu ya, jangan bu. Nah jadi ibu-ibu itu di online itu saya lihat banyak sekali sudah muncul ibu-ibu penghafal Quran. Saya ketemu seorang dokter perempuan, kalau saya menyampaikan, saya tanya dokter sudah berapa surat? Alhamdulillah saya sudah baca Al surah Waqiah, surah Yasin, surah Al-Kahfi, 3 surat. Seorang dokter online. Dan saya menemukan bapak-bapak mau online. Bapak-bapak itu kan sama terus saya mungkin. Kita ini kan kalau sudah ngaji kan, ya mohon maaf, juz 1, juz 2, juz 3, nah itu pakai ilmu menghilang semua. Tapi tidak apa-apa, mungkin kesibukan. Nah adik-adik kuatkan, masih muda. Rombongan village terakhir, ayo kita ngaji. Anak muda. Ada satu mahasiswa, beliau tidak bisa ngaji, masuk kampus, tidak bisa ngaji. Dia kejar 1 tahun, dikejar, dapat bisa. Dia kejar terus, dapat hafalan 2 juz, 3 juz, 4 juz. 4 tahun itu dapat sekitar 8 juz dari nol, bukan dari pesantren. Kemudian setelah selesai, coba mendaftarkan ke Universitas Islam Madinah. Ada yang lulusan pesantren yang terkenal, ada yang lulusan pesantren yang banyak kitab jago-jago. Seleksi masuk, beliau diterima. Belajar bahasa Arabnya dipaksa oleh beliau. Bisa masuk. Itu susah masuk. Minimal hafal 8 juz. Banyak anak-anak pesantren yang tidak bisa bersaing. Bahkan anak-anak yang membaca kitab kuning itu tidak bisa. Bahkan ada pesantren tahfiz pun itu menunda dulu setahun lagi. Dan ini beliau. Rahasianya apa saya kira? Rahasianya apa deh? Kan dia ini masih muda. Sekarang beliau di Madinah. Jadi apa rahasianya? Dia bilang, saya sebelum tidur saya suka berzikir. Apa zikirnya? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Itu bisa. Bangun tidur beliau duduk sebelum menginjak itu, ya. Nah ini amalan yang diamalkan Ustaz Arif Ilham Al-Mahdi. Beliau apa bangun tidur? Astagfirullahaladzim. Bersihkan. Sederhana. Enggak yang ngafalin apa-apa semua kan. Itu seberapa lama saya bilang? Iya, itu sekitar 5 tahun. Masya Allah. Jadi beliau ingin menghafal Quran dan alhamdulillah sekarang sudah hafal berapa? 17. Mungkin sekarang tahun 1 bina.
Targetnya saya ingin menghafal Al-Quran, saya ingin menghafalkan ini dengan apa? Dengan berzikir. Nah, itu yang mengatur emosional, emosional, kemudian rasionalisasi. Kita lihat, kemudian bagus sekali seorang pemuda yang masih muda, saya pun harus belajar. Terkadang kita sebagai guru pun harus belajar dengan murid. Saya tanya, kok ini gimana? Kok kamu bisa? Ustaz, saya coba mengatur manajemen waktu yang ada di Al-Quran disebutkan waktu ayo sholat duha. Wallahi tidak oh malam istirahat. Wasubuh tidak ada nafas. Oh subuh itu bagaimana kita? Hanya ada zikir kan? Kalau di pesantren subuh tidak ada. Bagi yang sakit paru-paru, sakit jantung diamalkan. Oh subuh keluar udah jam 4. Ternyata emosional, ya, emosionalisasinya ibadahnya dikuat dan ini masalah. Karena konstruksi badan kita itu terbuat dari air, maksudnya tanah, kemudian 70% air darah. Nah darah itu yang dimasuki oleh syaitan. Asyaiton yang dimajurkan darah. Makanya kenapa kadang kita hari ini kenapa hari ini malas, wajar. Makanya Abu Bakar pernah bertanya kepada Rasulullah, apa rasanya kok apa ya ibadah itu level Abu Bakar. Nah kita siapa? Muhammad Isa itu siapa? Tidak siapa. Wajar kalau kita balas dan sebagainya. Makanya bagaimana kita mengatur mana hati ini kita atur pelan-pelan. Ada apa pelan-pelan? Kenapa ini? Kok hati ini berbeda? Makanya ada ulama-ulama Arab. Innal quluba idza tanaffaru wuduha mithlu zuzza idza tasluha la yujib. Kalau hati itu sudah enggak ada lagi apa ya rasa cinta dan lain sebagainya, tapi bagaikan kaca yang tetap pecah, bisa tetap banyak debu, nggak bisa lagi kasar. Makanya perbaikan hati itu, menata hati itu untuk apa saja? Itu 5 waktu, 5 waktu, 5 waktu. Kita filter 5 waktu. Ayo kita berzikir, ayo kita punya zikir. Makanya berzikir kita salah satunya kita tempelkan jidat kita ya. Ya banyak. Saya kadang kalau ditanya, Ustaz dosen yang guru, saya kalau ditanya ikan itu istighfar. Ini saya kerja. Saya pernah belajar di Stanford College Pak. Terus selawat gitu, ya kan? Kalau bahasa saya, Ustaz gimana bahasa Inggrisnya? Saya bilang ini dulu. Terus gimana? Selesai. Yang hebat kalau namanya yang di Al-Quran. Oh ini begitu. Oh saya kadang belajar dengan salah satunya. Saya bilang pemuda ini di Madinah. Beliau mengatakan apa? Iya. Amalan saya itu sudah apa? Saya bilang, saya hanya mengamalkan surah Al-Fatihah. 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 Ya kan? Nah, tetapi diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kemana-mana pakai Bismillah. Ingat tahu. Lagi makan, kita kan paling lupa sudah. Kalau makan udah wah, main suatu. Ya bu ya bu. Kalau lagi masak bu, zikir. Subhanallah, walhamdulillah. Bukan bumbunya yang penyedap itu bu, tetapi zikirnya ibu. Ya bu ya. Nah, mau dapat dari itu biasa. Nah itu, zikir. Bismillah. Alhamdulillah. Masih sehat, ya Allah. Betul Bapak Ibu ya. Aduh masih bisa, ya Allah masih bisa makan kambing, nggak kolesterol walaupun agak kolesterol. Saja. Apa, telur, zaitun dan sebagainya.
Itu masya Allah. Adik-adik, oh masih kuat, sehat, gunakan kesempatan. Dan kita yang sudah berumur juga, nggak ada umur itu berapa. Umur itu hanya batasan bagaimana warning kita dalam hidup. Makanya zikir, zikir, bismillah. Alhamdulillah, oh alhamdulillah ya Allah, pagi ini bisa saja. Banyak yang tidak hadir. Coba. Bagaimana kita melihat kalau malaikat, wahai Allah, ternyata ada masjid dibangun di daerah kami, sedang masjid. Itu ada salah satu masjid itu. Kalau subuh full, ya banyak bro. Ada satu masjid, kalau satu apa, sedang subuh itu hanya imam dan muazzin, imam dan makmum. Nah itu kemana? Kemana kita tidur? Nanti gampang tidur, ya. Ya, adik-adik jangan tidur pagi. Nah, atau subuh tidur pagi. Tidurnya subuh itu bisa mewariskan kepikiran. Pola berpikir kita nggak bagus, pola rezekinya nggak bagus. Nah, alhamdulillah ya Rabbil Alamin, itu berarti oh iya. Nah, maduka ya Allah, kami memujimu. Ini kalau kita masih hidup, umur kita sekian, 40, 45, 50, 60, 65. Umur Rasulullah berapa? 3, 60, 3. Ada yang lebih umurnya? Saya juga banyak kalkulasi itu harus perlu juga. Nah, jadi seperti Al-Rahmanir-Rahim kita ucapkan sih. Malik yaumil. Kalau ada kesempatan saya ingin membahas malaikat Allah sebesar apa itu di dalam Al-Quran. Nah makanya kata-kata hati al-qulu, qalbun qulu itu di Al-Quran banyak sekali. Ya. Nah untuk apa hati ini? Hati inilah untuk menjaga kebaikan. Hati itu di mana sih? Apakah hati ini hati atau jantung? Ya kan? Itu kan pertanyaan. Hanya kalau jantung itu berhenti, maka berhentilah. Malik yaumil iya karena kedua iya karena saya kita berserah kepada Allah. Makanya untuk menata hati ini kita serahkan kepada Allah. Bapak Ibu jangan terlalu merasa hebat untuk bisa menguasai menjalankan bisnis, menjalankan usaha, menjalankan apa saja, dan kita merasa ya Allah bukan Allah. Saya aja kadang Pak, cita-cita saya itu dulu jadi pengusaha. Ya, saya mencoba untuk jadi pedagang dan sebagainya. Nah, makanya saya sekarang mencoba jadi terjun di dunia kuliner. Sebenarnya sudah lama saya terjun di dunia kuliner. Karena dulu banyak cerita saya sendiri banyak. Saya itu bawa barang itu dulu beli paspor. Paspor itu kristal dari Mesir. Di Madinah itu ada batu yang ada dari mata bawah dijual. Nanti orang yang umroh tuh beli. Dari mana batunya? Dari Mekah. Padahal banyak dari Indonesia. Ya, seperti itu. Sampai kita lihat sampai sepatu di saya sampai ke Cibaduyut. Saya tahu kulit apa sama kain Korea yang kalau kain jersey dari sebagainya. Saya perhatikan kok ini. Nah kita lihat ada usaha ini. Itu praktiknya. Ya. Makanya ya, itu ada teoritis dengan empiris. Nah kembali, makanya kita serahkan iya. Baru kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mudahkanlah hamba ketika hamba mengalami berat. Kita kadang harus di-start kembali Pak. Kita melihat atas, oh ya, ya. Hanya saya tadi di sini nggak pakai helm, memang saya nggak pakai motor. Helm saya memang nggak punya itu. Akhirnya ya Allah, jadikanlah helm ini dia hanya ini helm saya. Dan parahnya lagi motor saya itu Pak, lampunya nggak nyala. Nah, terus bagaimana lampunya?
Terus saya punya lampu yang emergency itu saya tempelkan di depan. Nanti bapak kalau keluar lihat aja motor saya tempel. Ternyata motor saya bisa ada lampunya dengan lampu tempel. Tapi saya serahkan kepada Allah, ya Allah. Ini saya mudahkanlah saya sampai ke masjid yang indah. Ya, nah, seperti itu. Nah, kemudian menatap hati tadi, ya, ya, tadi bersikir, kemudian kita yang ini Pak membaca Al-Quran. Biasakan seperti itu minimal ya mungkin kalau satu ayat memang terlalu berat. Alhamdulillah minasyaitonir ya Yasin Sadaqallahul Azim. Ya, ya, artinya bacalah ayat-ayat apa yang Bapak punya dan sebagainya. Saya mengerti kita hidup ini ya Bapak Ibu, ketika kita hidup kita tidak bisa melihat Al-Quran. Jangan-jangan kita tidak tahu isi surah-surahnya apa saja. Makanya di situ, oh ini. Ibu-ibu, Bu, surah An-Nisa ada berapa ayat, Bu? Banyak, jawab. Ada 176 ayat. Ya. Nah makanya ada ayat-ayat oh ini, kenapa? Makanya membaca Al-Quran itu karena apa? Hujjatul kan, kata Rasulullah. Nanti dia akan menjadi syafaat. Hujjatul akhirnya kalau selama umur 80 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kenapa tidak pernah melakukan kenapa? Makanya kan akhir zaman itu Al-Quran tidak pakai mushaf lagi. Bapak di handphone ada Quran kan? Betul? Pak? Bu? Di handphone ada Al-Quran kan? Tetapi handphone pernah dibawa ke toilet kan? Ya, di kantong kan? Di kantong. Tidak mungkin Bapak masuk toilet, Bapak titipin ke orang, karena orang padahal sudah di-download. Nah itu salah satunya. Saya teliti Pak ya, ternyata banyak sudah tanda-tanda Al-Quran mudah gampang. Bapak mau cari apa saja di Al-Quran di internet, mau tafsir apa semua, bahkan orang ulama dulu kalau nyari hadis itu sampai sebulan 2 bulan. Ini tentang tinggal searching sama Mbak Google keluar. Oh ini, oh ini, oh ini. Kajian banget, sahabat, ya kan? Di YouTube. Dan semuanya, tetapi ketika fasilitas ini ada, Al-Quran yang ada yang harus kita setiap kali baca, alhamdulillah baca. Ini masih banyak. Lihat artinya ada. Oh iya, tapi oh fabi ayat ala rabbikum tukadziban maka dan kita nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? 31 kali. Apakah tentang nikmat yang Allah limpahkan kepada kita selama kita hidup sampai kita akan wafat nanti? Ada 31 kenikmatan yang Allah akan ada nanti di akhir. Nikmat mata, nikmat kuping, nikmat oh ternyata 31 itu. Oh iya. Nah ini membaca Al-Quran ya. Nah kemudian tiap mulai, ini berat. Makanya kata Rasulullah, dia mulai tidak musolihin kami. Bangun malam itu kebiasaan orang-orang soleh terdahulu sebelum turunnya kewajiban sholat 5 waktu. Ya, jadi mereka bangun malam itu sholat. Bapak, Ibu baca sejarah Utsman bin Affan. Setiap malam beliau khatam Quran. Paginya sudah berangkat kerja. Coba bayangkan malam khatam Quran. Bahkan dalam beberapa asal mengatakan bisa 2 kali khatam 30 juz, 60 juz. Anggap sekali saja.
Tetapi malam siang setelah subuh beliau sudah selesai berzikir kemudian ke pasar. Kok bisa? Dan Utsman bin Affan ini orang yang sangat kaya. Makanya di bangunan-bangunan Mekah dan Madinah itu ada yang dindingnya atas nama sampai sekarang Utsman bin Affan yang dianggap. Sumurnya sumur kampung, bangunan-bangunan semua, aset-aset yang ada di kalangan sahabat dahulu. Makanya Mekah itu ada dikelola oleh kerajaan. Uangnya gratis, ya kan? Paginya berangkat kerja, siang berangkat kerja, malamnya. Ini pernah kami coba, kita coba sekali 6 kali sakit. Ya. Jadi intensitas itu saya bilang kuat sekali ya. Kita revisi lagi. Oh maka ternyata kalau sudah lewat jam 6, jam 7, itulah yang bikin kita malas. Betul kata Rasul. Jangan makan malam. Maksudnya boleh saja kalau tapi untuk apa? Untuk ibadah. Karena lebih bangunnya berat dan pembusukan dalam usus itu ketika kita sebelum tidur makan. Itu Rasulullah. Untuk apa sebenarnya? Untuk apa kita makan sebelum maghrib, setelah maghrib, jangan sampai lupa salat. Karena ketika itu kondisi kita harus istirahat, ya kan? Dan minum pun tidak boleh banyak ketika mau tidur. 3 cukup selesai. Kata Rasulullah itu kan sudah ada di guna. Karena minum malam terlalu banyak itu nanti akan basi, malah nggak bagus. Nah itu sudah ada. Untuk apa? Untuk beribadah. Semua ini untuk beribadah, tidak untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya untuk menatap hati seperti itu pelan-pelan kita bentuk sebagai kita mengkonstruksi rumah seperti bangunan masjid ini. Oh itu sudah bagus. Nah sekarang kita menatap ini gimana? Anak kita ini adik-adik mulai sekarang nanti. Nah seperti itu. Nah kemudian berpuasa, ya berpuasa. Nah kemudian akal yang sehat adalah akal yang berpikir positif. Makanya kata Rasulullah, iya maksudnya itu sudah tidak boleh hadir. Hilangkan semua susun. Anak pergi katanya, ayah kalau saya mau berangkat dulu ya mau ada acara ini. Aduh nanti kamu gini, kamu betul nggak? Nah, kan kamu doa. Nah, kamu sekarang berangkat kuliah, mungkin di luar daerah sana, kemudian dan lain. Nah, positif. Aduh ini kenapa ya? Saya kalau sakit kok nggak sembuh. Ada apa kan saya sholat 5 waktu. Aduh kenapa ya kok gagal lesu? Aduh kenapa ya istri saja ada apa ya? Kok kenapa ya saya sama suami kok nggak akur? Kenapa ya? Oh kenapa sih sama anak kok kadang suka beda pendapat dan sebagainya. Ayo kita berpikir positif sudah. Oh ya mungkin begitu. Mana tolong ambilin airnya. Ini airnya harus mau minum baru pulang kerja. Ambil aja sendiri. Nah, kira-kira gimana Pak kalau begitu? Kira-kira, Pak, tolong ambilin air, Pak. Ambil aja sendiri, Pak. Tolong ambilin makan, Pak. Tidak. Papa itu nggak ngerti, Mama juga capek. Itu ambil aja di dapur itu sekalian angkatin galonnya, sekalian isi, kemudian ya Mama nggak ngerti, orang udah capek. Nggak ngerti apa? Saya kan pergi pagi pulang petang. Saya oh iya, sudah. Saya ke dapur, saya angkat galon, tapi nanti kalau nggak ngerti nggak capek kalau sediakan saya teh. Ibu-ibu,
ibu ajarkan anaknya yang perempuan itu menyediakan minuman kepada suaminya. Ya Bu ya, insya Allah. Karena apa? Itu bagian daripada ibadah. Makanya itu bagian daripada ibadah. Ya. Nah, terakhir mungkin Bapak Ibu bertanya, silakan. Ada satu riwayat, mungkin riwayatnya memang lemah. Seorang istri yang menyediakan air minum, maka Allah berikan apa yang hanya ada yang mengatakan pahalanya bisa setara dengan umur. Ada satu riwayatannya yang karena istrinya memahami apa namanya, kalau saya sediakan air teh dan bisa pahalanya untuk gelas. Istrinya pengen haji, disediakan apa? Ember. Terus ada lagi istri yang ikut kajian terus. Mama kok sekarang setelah ikut kajian gak mau taat sih sama saya? Kenapa sih? Enggak apa-apa. Sebelum ikut kajian kok taat? Ini kan masalah. Kenapa sih? Coba Papa mau ini, Abi mau dengar Mama, Umi. Abi dengar baik-baik. Kata Ustaz, kalau suami yang soleh nanti, kalau istri yang soleh, kalau istri yang soleh, maka akan jadi bidadari suaminya. Terus, ya nggak mau ketemu kamu lagi katanya. Sudah letih di dunia. Makanya ini goyang saja punya Bu. Ya semangat. Saya sudah letih nggak apa apa yang apa ngomong terus. Jadi seperti itu ya. Nah ini sebenarnya kajiannya juga sambung ya. Ini menarik. Ini saya mengingatkan diri saya sendiri karena ada konstruksi yang kita lupa. Kita selalu belajar tafsir hadis, tapi menata hati dan akal itu merupakan bagian daripada makanya anak ilmu adalah kelompok dari sini. Yahya bin Ma'in itu belajar adab sekitar 20 tahun. Kemudian belajar emosional, belajar apa namanya menata hati, menata akal. Kemudian 10 tahun baru belajar. Maksudnya apa? Maksudnya ada pendidikan dulu, tapi mungkin kita dapat akidah asalnya saja. SD akidah akhlak, kemudian apa semua. Nanti mudah-mudahan sekarang ini masih dapat. Nah jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita sinkronisasikan, kita kembali bermuhasabah pada diri, kita perbaiki masing-masing. Saya juga mencoba memperbaiki dari hati, kalau hati dari akal, karena itu akan bersentuhan dengan semua, ya semua. Makanya saya lihat pertemuan-pertemuan di Masjid Jogokarsa itu banyak ulama-ulama dan saya lihat salah satu ulama seperti Imam Syafi'i, Ustaz Ali Hidayat, beliau datang. Itu semua malah seakan-akan ingin berebut mencium tangan beliau. Karena beliau seorang yang masya Allah, ya, nah emosionalnya sudah bisa diatur, rasionalisasinya juga sudah bisa diatur, dan masya Allah beliau itu Pak, itu beliau itu dulu, ya, jadi mudah-mudahan bisa diundang di sini saja. Kita coba, kalau malam semoga atas ilmu yang bisa menarik, menangkap hati ya. Selain Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan ke Ustaz terkait dengan manajemen menangkap hati ini. Ustaz, sebelum pertanyaan muncul daripada jemaah,
yang tadi setelah memaparkan bahwasanya kondisi Mekah Madinah ya sandal tertata rapi, kemudian saking banyaknya jemaah sehingga dia katakan pengalaman kalau misalnya kita ikut jemaah umroh atau jemaah haji itu supaya supaya gampang mencari sandal, maka sandal itu kita bawa. Jadi ada tas yang sudah disiapkan oleh driver. Jadi kalau misalnya sandal itu setelah dipakai kemudian dibawa, nah kita taruh di depan kita sholat ya, supaya nanti keluar dari Masjidil Haram kita juga bawa sandal cari di mana ini, karena susah banyak ya, pintu itu sangat banyaknya ya, sehingga kita sudah bawa itu. Pertanyaan saya adalah, ada sandal itu najis gitu ya, nah kita bawa ke tempat kita sholat gitu ya. Ini gimana nih kalau konsep toharahnya masuk di sini, sementara kalau kita melaksanakan ibadah suci diri tempat daripada najis. Nah, dalam hal ini bahwa sandal, kalau istiqomah juga begitu, saking luasnya sandal itu juga dibawa seperti itu, dikantongin ya, di kantong plastik. Mungkin barangkali karena membayangkan di Masjidil Haram tadi sandal-sandal saya tidak pakai. Nah, ini gimana bisa? Ya, ya, memang pada dasarnya yang pertama ada konsep yang bisa diterapkan yang sudah diterapkan di Mekah. Itu di lokal juga sebenarnya di beberapa tempat, namun kalau terlalu banyak ya dan variatif ya, yang heterogen ya orangnya, apalagi kalau ketemu ada negara yang mengambil aja kadang itu seperti itu. Nah, memang yang dinamakan tanah Haramain itu sudah dijaga oleh Allah SWT. Kemudian kedua, di belakang diskusi Nabawi itu kan bagaimana hukumnya bahwa sedang atau bahwa sedang dalam asli yang pertama. Jadi dianjurkan untuk setiap sampai rumah itu membersihkan sendalnya. Jadi kalau ulama itu menganjurkan. Jadi nanti sebelum berangkat itu dibersihkan dulu. Nah, kemudian yang kedua, insya Allah dataran di Kader Madinah itu rata-rata tidak ada najis ya, rata-rata. Jadi tidak ada kotoran dan sebagainya. Walaupun kalau ada, ya, kalau ada pada dasarnya ini masalah kontemporer. Yang pertama kita khawatir hilang sendal, ya kan? Karena saya pernah sekali itu naruh di samping Masjid Nabawi itu karena pedenya. Saya bilang begini sama teman-teman, insya Allah punya saya tidak hilang. Ternyata berenang itu sendal saya hilang. Yang lima tidak hilang. Kata doan antum senyuman ini. Astagfirullahaladzim. Yang lain letak situ ada yang berbuat. Nah, kembali kepada kondisi kampanye kan atau kemudian, tapi mudorotnya sejauh apa, ya kan? Kalaupun umpamanya hilang, ya bisa bilang sebenarnya bahkan repot ya. Ya, di situ nanti ada plastik yang memang khusus, makanya sangat-sangat para ulama di sana itu jadi sandal itu dibersihkan, diairkan, diairkan, dan nanti sebelum berangkat ya kan lebih fokus. Nah, makanya teman-teman kalau umpamanya kita tidak tahu najis, mulai dibungkus dan saya sedikit mencoba untuk mengarahkan jamaah itu jangan taruh di depan. Jadi dipastikan jangan di depan, ya, di samping saja. Nah, makanya dianjurkan kita bawa
seperti tas yang memang bukan plastik. Itu kan ibarat kiasan ada yang pernah bertanya, Ustaz bagaimana kalau bawa lagi kan tidak boleh kan istilahnya apa, ada beberapa riwayat bahwa nah ini nggak berarti ini pun banyak yang ini kan bapak sholat nih kurban bapak taruh daging mentah oleh kantongin itu nggak boleh sebenarnya karena daging itu berdarah seperti itu. Makanya habis nyembelih pun harus mandi dan ganti baju. Nah, nggak boleh habis nyembelih, habis potong-potong, tinggal wudhu saja, harusnya tampung dulu seharusnya. Tapi kalau memang tidak bisa, ya sudah. Tapi banyak hal-hal yang kita lakukan yang di luar istilahnya mungkin ada kondisi. Nah, makanya kita ada kondisi seperti itu, yang hampir rata-rata kita mengalahkan itu tas, kemudian bawa apa kayak yang bungkus, pada dasarnya satu adalah khawatiran. Nah, khawatiran ini karena ya inilah lagi-lagi iman kita baik. Cuma saya sudah menerapkan tuh insya Allah nggak hilang. Ternyata hilang juga ya pada Allah lah ya. Tapi memang kalau kita mau yang tinggal rajin ya sudah. Nah, cuma repotnya itu kita kan masuk pintu depan. Dan kemudian ternyata anak-anaknya di maka para jemaah salah satu yang dinamakan istighfar. Istighfar itu mengambil satu yang baik. Di mana berarti bawah. Nah, bagaimana ketika ada najis itu kita jadi yang namanya najis itu kan kalau namanya sama dengan ini Pak lagi sholat ini ada di dalam kitab Bidayatul Mustahil dengan Abdul Qadir. Nah, itu kalau lagi sholat ada jatuh air cecak, ya kan? Nah, kira-kira batal nggak sholat itu? Nah, tidak batal kalau kotoran tai cecak itu kering. Nah, Bapak lagi ini kan sholat nih, lagi tahiyat gini. Nah, tiba-tiba Bapak lihat basah. Nah, tapi jangan lagi sholat dipegang gini, tidak basah nggak ya? Dan basah itu batal. Nah, itu Imam Mazhab mengatakan. Dan karena kata Rasulullah sesuatu yang kering itu apa istilahnya ya dalam kias makam ada Imam Mazhab itu mengatakan makanya Imam Syafi'i itu hati sekali, Imam Ahmad juga hati sekali. Nah, sebagian Imam Syafi'i mengatakan usahakan jangan sampai walaupun terkena apapun. Nah, tetapi melihat tidak kalau kondisinya kami lagi sholat, ada jauh nih, tapi lihat kering, oh nggak apa-apa. Nah kalau malam ini masih itu dibohongan pasti cara ini mau sama dulu silakan lakukan kalau mamanya ini maka di ada workshopnya ada di filmnya ya itu bisa ditayang tapi tetap itu jangan keluar dari nah makanya kalau ada kotoran cicak yang basah maka itu sama dengan bapaknya Allah Akbar di gigi masih ada nyangkut kan atau berasa manis-manis jangan itu kan itu nah boleh ditelan Pak kalau maunya sendawa ke itu kita dilanjutkan karena dia keluar kalau dari kan khawatir kan kalau muntah itu kan nggak boleh muntah itu kan mendapatkan puasa juga kan jadi yang harus kita kan kita ada benar makanya makanya hati-hati makanya disuruh kumur-kumur fungsi kumur-kumur itu apa membersihkan semua dia makanya ditirulah oleh salah satu brand apa tuh yang kumur-kumur dengan lain nah itu sebenarnya itu caranya bukan ininya kumur-kumurnya saya ketemu Pak itu jadi teori dan praktiknya saya lihat apakah oh ya nah kecuali dia
Makanya kan ada yang wudhu gitu kan. Air itu lebih suci. Nah, air itu lebih suci. Makanya semua apa ketika apa nah istighfar apa ini apa masukkan hidung terus sedikit mau jangan kan nggak boleh sebelah dibuang atau apa jangan itu membuang karena sengaja ketika sujud dia akan lancar. Nah sebenarnya itu ada fungsinya. Nah jadi kembali ke tadi boleh dilakukan menurut yang sama seperti kita lakukan bersentuhan kan juga dulu lagi dulu lagi akhirnya kan ya sudah yang penting asal saya awal ya kan dan saya ini seperti itu kan ada satu pandangan ulama juga tidak artinya selagi bersentuhan ini kan. Nah kalau pegang gimana ya itu bermasalah kalau bisa jangan cuma kan berdesakan gitu kan berdesakan apalagi kita yang pakai ihram ya kalau nggak pakai ihram kita nggak boleh bawa sekarang kan harus pakai ihram kan. Walaupun kita nggak melaksanakan umroh dan haji atau umroh saja tetap tawaf itu harus menggunakan ihram nggak boleh jadi yang mungkin misalnya harus pakai ihram dulu tawaf ya. Kalau dulu pakai baju biasa tapi nggak tahu kalau peraturan baru oh. Yang tadi kan jadi kayaknya mau sarapan semua dengan doa. Oke baiklah ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian sekalian yang karena mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu kesehatan dan umur yang panjang dan dilimpahkan rezeki kita yang urusan kita dan yang urusan kita dari urusan segalanya banyak banyak kepada Allah Subhanahu istighfar yang kembali astagfirullah 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 bismillahirrahmanirrahim syahid dan rafi mereka masjidah ya Allah subhanahu wa ta'ala baik Allah muslimin wal muslimat wa ya qadir Allahumma inna nas'aluka min dawati Allahumma inna na'udzu bika min syururi ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قبلنا ربنا ولا تحملنا على النبي واعف عنا واغفر لنا اللهم اغفر لنا بحلالك ya Allah ya Allah ya Tuhan kami boleh Allah sehatkanlah kami ya Allah sehatkanlah masalah kami ya Allah sehatkanlah jauhkanlah dari segala penyakit jauhkanlah kami dari segala penyakit ya Allah ya Tuhan kami ya Allah Allah datanglah keluarga kami ya Allah dalam bulan ini semua Allah ya Allah ya Tuhan kami ya Allah masuk-masuk syaitan sangat mengganggu kami terkadang godaan syaitan sempat membuat kami lupa dan dosa ya Allah mudahkanlah kami dalam mudahkanlah kami dalam berusaha Allah ya Allah turunkanlah ya Allah sekiranya rezeki kami keluarga dari bumi mudahkan rezeki kami Allah ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah mudahkanlah kami ya Allah di antara anak dan bapak ibu dan anak kami ya Allah jauhkanlah kami dari sifat-sifat suuzon ya Allah jauhkanlah kami dari sifat-sifat pertengkaran ya Allah jauhkanlah kami dari sifat hasad dan dengki ya Allah ya Allah bersatukanlah kami ya Allah dan terutama kami di warga bila cinta itu kami dan seluruh warga yang soleh dan soleh ya Allah ya Allah ya Tuhan kami jadikan anak kami kita siap
soleh dan soleh generasi Al-Quran ya Allah, generasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti apa yang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, Al-Quran, katakanlah kami dalam menghafal Al-Quran, katakanlah kami dalam mempelajari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah kuatkanlah kami istiqomah pada kami ya Allah, katakanlah kami beribadah Allah, semakan berilah kami semangat beribadah Allah, katakanlah kami dalam qiyamul lail dan Allah, katakanlah kami dalam melaksanakan sholat Allah, katakanlah kami dalam menghafal Al-Quran Allah, jauhkanlah kami dari segala bukan Allah, jauhkanlah kami dari segala bukan baik syaitan atau orang-orang yang melakukan bukan kepada kami Allah. Rabbina sangat dibahas di syurga syari sekarang sekiranya di antara kami ada kau jadi nabi nabi Rabbina sangat dibahas di syurga syari dan syifai dan syifai ya Allah ya Allah ini kami syukur dari segala makhluk yang ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Baik, alhamdulillah amin. Kajian subuh sudah kita dengarkan. Terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan saya. Kita tutup kajian ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak Ibu ada jamuan sarapan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.